sudah Tuhan beri buat kita. So kita siapin hati kita buat puji dan nyembah Tuhan. Because this is the day that the Lord has made. Come on, GCC, give it up for Jesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Yes, oh. There's a light that shines with hope and grace. Fill the sky with your mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. You see, yeah. This is the day.
masukkan, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan hari yang terbaik, hari yang terbaik. Hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Ya Lord Jesus, yes Lord, yes, wow, thank you Tuhan. Hari ini hari minggu terakhir di bulan Januari, udah masuk Februari ternyata. Hari terbaik yang Tuhan kasih udah lewatin 1 bulan sampai lupa. Dan kami bersyukur karena Tuhan tetap kasih hari-hari terbaik walaupun rasanya itu gak hari terbaik buat kita. Tapi jadi hari terbaik saat mata kita tertuju sama Tuhan. Amin. Amin. So pagi ini Tuhan kami mau declare Tuhan. Bimbing kami masuk rencanamu Tuhan. Untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Yes Lord. So kita ambil waktu sebentar. Kita renungkan hari-hari yang udah kita lewatin. Gak mudah. Tapi Dia menyertai. Thank you Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama nyanyikan. Mataku, yes Lord, tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu.
Ya Tuhan, kami rindu Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan. Menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Di hati kami Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, pagi ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini aku, semua hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku
Tuhan mau untuk kita boleh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya, ke dalam rencana-Nya, ke dalam kehendak-Nya. Bukan kehendak kita. Karena kehendak, rencana kita begitu jauhnya dengan rencana Tuhan. Kita gak bisa tahu apa yang ada di depan sana yang akan terjadi. But trust God. His plan is the best plan in our life. Rencananya selalu yang terbaik. Manusia hanya bisa mereka-reka, hanya bisa merancangkan, hanya bisa ngeplan, hanya bisa mencoba untuk melihat di depan sana, tapi tidak sejauh bagaimana Tuhan melihat dan memandang. Semoga pagi hari ini kita belajar untuk menyerahkan apa yang menjadi kehendak kita, untuk diselaraskan dengan kehendaknya. Kalau ada yang perlu di grounded, kalau ada yang perlu diparkir, yang perlu diparkir adalah kehendak kita, bukan kehendaknya. Untuk kita belajar mempercayai bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang mampu melihat jauh ke depan sana. Even kita harus melewati hal-hal, melewati situasi, melewati kondisi yang gak nyaman hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu mengerjakan lebih dari yang engkau mampu pikirkan, yang engkau mampu rancangkan. Makasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rencana-Mu yang indah buat kami. Makasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Kami menikmati Engkau pagi hari ini. You are with us Lord. Engkau bersama-sama dengan umat-Mu. Kami mau terus belajar, kami mau terus diperbaharui, kami mau terus diubah cara berpikir kami. Untuk semakin hari boleh semakin seperti yang Kau kehendaki dan bukan yang manusia kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan, dan kami siap untuk berubah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yes, katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Yes. Yang lalu saya sudah sampaikan tentang Good Shepherd. Hari ini saya akan melanjutkan ya. Good Shepherd yang lalu kita belajar tentang peran dari seorang gembala yang tugasnya adalah to feed. Katakan to feed. To feed itu adalah memberi makan, menyediakan yang kita perlu ya. Baik jasmani, jiwani maupun rohani, Dia yang menyediakannya buat kita. Hari ini kita akan belajar seri yang kedua tentang Good Shepherd, yaitu apa yang kita mau bahas tentang fungsinya yang kedua. Karena di Amplified Bible ada to feed, to guide, and to shield. Ya. Nah sekarang yang kita mau bahas adalah to guide. Katakan to guide. Oke. Yes. Coba saya cek dulu bisa dirubah ini. Belum bisa. Jalan. Nah ini to fight. Sekarang to guide. Ya. Oke. Yes. You ready? Siap. Ini saya mau bahas ini. Oke. Gak bisa ini. Nah, Mazmur 23 ayat 2b dan 3. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Ada dua kata yang saya tertarik untuk bahas, yaitu membimbing dan menuntun. Sekali lagi, membimbing dan menuntun. Ya, saya tertarik membahas ini kenapa? Karena kata membimbing dan menuntun sesuatu yang dibutuhkan di dalam hidup kita hari-hari ini. Kita enggak maha tahu. Katakan kita enggak maha tahu. Cuma Tuhan yang maha tahu. Itu sebabnya kita perlu His guidance. Kita perlu bimbingannya. Karena sekalipun kita tahu, tapi kita enggak bisa tahu berapa atau sesuatu yang akan terjadi di depan sana 5-10 tahun ke depan, bahkan even next year aja, tahun depan ya, apa yang terjadi kita nggak pernah tahu.
Itu sebab kita perlu tuntunannya, perlu bimbingannya. Nah Tuhan menganalogikan kita seperti domba karena ada maksud Tuhan. Ya, seperti yang lalu yang sudah saya sampaikan bahwa domba itu adalah binatang yang bodoh. Kita tidak akan menemukan domba ada di sirkus. Coba lihat. Nggak ada. Mau dilatih segimanapun, domba nggak punya kecerdasan seperti binatang yang lain yang bisa dilatih. Jadi nggak ada domba di sirkus, boleh dicek. Kalaupun ada jarang banget. Tapi hewan-hewan yang lain ada. Dan yang namanya domba dia selalu betul-betul mengandalkan kepada gembalanya. Itulah karakteristik dari domba. Nah saudara dan saya diibatkan sebagai domba. Nah kita perlu dia sebagai gembala. Yang lalu saya sudah sampaikan tahu dan menjadikan itu beda. Ya, tahu dan menjadikan beda. Kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tapi belum tentu kita menjadikan. PR-nya adalah kita mau gak menjadikan dia sebagai gembala. Nah kalau kita mau menjadikan dia sebagai gembala, maka ada 3 facility yang Tuhan berikan kalau kita jadikan dia sebagai gembala. Yang pertama to feed, tapi yang kedua yang kita mau bahas adalah to guide. Bahwa dia bertanggung jawab untuk memimpin, membimbing saudara. Seperti yang dikatakan sini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntunku di jalan yang benar. Nah kalau saudara perhatikan, kata membimbing, kata menuntun, itu dicek di terjemahan bahasa Inggris. Itu saya tertarik karena hanya dicek ya dari 6 terjemahan yang saya coba cek. Nggak tahu kalau ternyata ada 20 terjemahan, saya baru ngeceknya cuma 6 di compare. Dan ternyata di Common English Bible itu dikatakan he guides, lihat digunakan kata guides me in proper paths. Jadi dia membimbing kita di jalan, di rute, di path yang proper, yang tepat. Proper itu tepat ya. Dia menuntun kita di jalan yang tepat. Artinya begitu ya. Terus dikatakan di dalam Common English Bible, ia menyegarkan jiwaku itu diterjemahkan he keeps me alive. Dia membuat kita untuk kita tetap hidup ya. Dia yang membuat kita tetap hidup, bukan yang lainnya. Alright? Oke, lihat. Guide me in proper paths, membimbing dan menuntun. Nah, kalau kita perhatikan membimbing dan menuntun. Nah, di dalam bahasa Ibrani dikatakan yaitu Yena Haleni. Yena Haleni, ada Leni, Tante Leni. Ada Leni istrinya Wenas, ada lagi siapa lagi yang Leni ya. Yena Haleni yang artinya membawa, membimbing ke tempat peristirahatan. Membawa, membimbing ke tempat yang tenang. Ke sumber air, bukan yang deras. Karena sekali lagi domba paling takut sama aliran sungai yang deras. Karena apa? Karena itu bisa membawa dia atau menghanyutkan dia. Karena tubuhnya wall. Ya, jadi sekalinya basah dia akan sulit untuk menyelamatkan dirinya kalau ada di sungai. Dan dia bisa tenggelam karena bobotnya jadi lebih berat. Ada tubuhnya mengandung wool. Nah Yena Haleni ini bicara tentang tugas dari seorang gembala. Ya akar katanya adalah nahal. Akar katanya nahal. Katakan nahal bukan mahal. Tapi nahal itu artinya seperti yang kita baca di sini. Dia membawa, membimbing kita ke tempat peristirahatan. Ke tempat yang ada sumber airnya. Nah ini dia. Saya menarik sekali untuk kita bahas ini ya. Coba lihat ya. Saya mau mendasari ini bahwa bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan ya, itu bukanlah semata-mata hanya untuk mencari jawaban. Sekali lagi, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita itu semata-mata bukan cuma untuk nyari jawaban. Karena biasanya orang kalau udah ketemu jawabannya, terus udah gitu beres. Dia nggak connected, cuma nanya doang. Ketika kita nggak tahu jalan, kita nanya, dikasih tahu jalannya, beres. Kita nggak connected sama yang ngasih tahu jalan kepada kita. Iya betul nggak?
pernah gak di antara kita yang pernah walaupun udah pakai maps tapi kenapa ini maps? Yang lalu aku pelayan tuh di Gang Onong. Saya tulis Rehoboth Immanuel Gang Onong. Saya cek bawanya saya ke Karanganyar. Apa udah pindah? Apa nama jalan itu udah gak boleh lagi di tempat yang lama terus dipindahin? Nggak ngerti. Tapi muter 2 kali tetap dicek di situ. Akhirnya rasanya nggak mungkin. Terus saya tanya, Pak, di mana jalan ini? Apakah benar ada gereja di situ? Nggak ada Pak di sini. Bukan di sini. Jadi saya harus nyari-nyari lagi. Dan seingat saya itu ada di Pagarsi itu, jalan itu, si Gang Onong itu. Jadi saya udah paksakan ke sana. Terus saya bilang sama istri saya, udah turun di sini aja ntar, nggak apa-apa, aku jalan masuk ke dalam. Karena kita berdua habis dari luar kota dan kemudian istri ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya, ada tanggung jawab. Lalu saya ditinggal aja situ, nanti pulangnya jemput lagi. Nah, tidak ada koneksi antara kita dengan ketika kita tersesat, kita nggak tahu, kita nanya, terus dikasih tahu jawabannya ini di sana, ya. Tidak ada koneksi, karena setelah dijawab ya udah done, bye, selesai, betul? Ya, nggak ada koneksi, nggak ada hubungan. Itu sebabnya guidance, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, itu tidak semata-mata cuma nyari jawaban. Tuhan gue gak ngerti jodohnya yang mana. Tak, beres, selesai, done, beres. Gue harus nyari rumah di sebelah mana nih Tuhan. Harus nyari kontrakan di mana. Dikasih tahu jawabannya, dan beres. Pengen sekolah di mana nih Tuhan. Dikasih tahu, tek, beres, dan udah. Enggak semata-mata itu. Itu hanya sebagian kecil. Karena yang jauh lebih penting dari itu adalah tentang membangun relationship dengan seseorang yang membimbing saudara. Dengan Tuhan yang adalah gembala. Punya hubungan antara domba dengan gembala. Itu sebabnya dikatakan, akulah gembala yang baik. Ya, Yesus berkata dialah gembala yang baik. Dan didefinisikan bahwa gembala yang baik dia mengenal domba-dombanya. Arti mengenal apa? Punya relationship. Punya hubungan yang dalam. Sehingga domba gak bisa pergi kemanapun. Cuman dia lihat gembalanya. Gembalanya pergi kemana dia ikut. Gembalanya kemana dia ikut. Itulah fungsi dari gembala. Dan kita sebagai domba-dombanya tugasnya adalah untuk tetap terkoneksi dengan gembala. Karena begitu gak terkoneksi dengan gembala mulai liar. Gak terkoneksi dengan gembala mulai ngaco. Gak terkoneksi dengan gembala hidupnya mulai asal-asalan. Gak terkoneksi kepada dia sang gembala agung kita. Maka percayalah hidup saudara mulai sedikit demi sedikit tanpa saudara sadari. Ujungnya saudara akan merasa bahwa wow sudah sejauh ini. Wow udah melangkah terlalu jauh. Bahkan mungkin yang dulunya saudara aktif, yang dulunya saudara dekat dengan Tuhan mulai makin menjauh. Pekerjaan membawa saudara makin jauh dari Tuhan. Ya, uang membuat saudara makin lupa dengan Tuhan. Ya, fasilitas mulai membuat karakter saudara enggak seperti yang seharusnya. Mulai mentalitasnya mulai jadi mentalitas artis. Pengen apa? Pengen dilayani. Saudara mulai makin jauh dari gembala saudara. Saudara mulai geser pelan-pelan tanpa sadar yang ujungnya saudara telah jauh dari Tuhan. Yang dulunya melayani gak melayani. Yang dulunya baca firman gak baca firman. Yang dulunya renungan gak renungan. Yang dulunya memberi persembahan gak memberi persembahan. Yang dulunya datang hari Minggu ke gereja gak datang ke hari Minggu ke gereja. Yang dulunya aktif. Yang dulunya mengasihi jiwa-jiwa gak mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Karena mulai geser pelan-pelan. Karena saudara gak terkoneksi dengan gembala. That's why this is very important if you want to have. Ketika saudara membutuhkan tuntunan dan bimbingan Tuhan, pastikan saudara membutuhkan itu bukan cuma untuk dapat jawabannya aja. Karena ada yang jauh lebih penting bukan sekedar mendapat jawaban. Tapi hubungan saudara dengan yang membimbing saudara, dengan gembala saudara. Karena ada banyak anak-anak Tuhan hari ini yang datang ke gereja, yang datang kepada Tuhan cuman ingin dapat facility dari Tuhan, titik, gak ada yang lain. Saudara cari dia karena saudara perlu uang. Saudara cari dia karena saudara butuh berkat. Saudara cari dia karena saudara butuh sesuatu dari dia.
Tapi kita jarang untuk datang kepada Tuhan. No Lord, I want to give something to you. I want to praise you. I want to worship you. I respect you. Saya datang bukan karena meminta. Saya datang karena saya respect. Saya datang kepada Tuhan bukan supaya Tuhan kasih approval buat rencana-rencana saya. Tapi saya datang kepada Tuhan karena saya mau bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya aku mengerti isi hatimu. Karena isi hatinya berbeda dengan apa yang kita mau dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya penting buat kita. Jadikan dia sebagai gembala yang menuntun saudara. Membimbing saudara bukan cuma untuk saudara dapat jawaban aja. Karena sometimes sekarang dalam hidup, saudara cari jawaban gak usah cari Tuhan, cari aja di Google ada. Coba, apa yang gak tahu? Cari aja. Bingung, tempat kos yang strategis di Bandung. Keluar, gak usah tanya Tuhan itu. Rumah yang strategis di Bandung dengan harga sekitar 500 juta sampai 1 M. Keluar. Tanya baik keluar di Google. Itu sudah mengurangi tanda kutip seolah-olah seperti beban kita bertanya kepada Tuhan. Nanya aja di situ ada semua. Sakit apa aja, obatnya apa, treatmentnya apa, rumah sakit terdekat terbaik mana, universitas terbaik mana. Tanya, saudara. Sometimes itu membuat kita jadi enggak membutuhkan Tuhan lagi. Wah, semuanya sudah difasilitasi. Ya, saya mau ajak saudara untuk berpikir biasanya orang-orang terkoneksi sama Tuhan. Karena dia perlu sesuatu. Dia pengen sesuatu dari Tuhan. Soalnya kayak sponge. SpongeBob. Sponge. Nyerap. Taruh di air, air keserap. Sponge. Bukankah kita mentalitas kita seperti itu datang sama Tuhan? Selalu. Gak salah. Gak totally salah. Emang kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu. Itu sebab kita datang sama Tuhan. Tapi mari. Sekali-kali datang kepada Tuhan bukan untuk meminta, bukan untuk menerima, bukan untuk menyerap. Tapi sekali-kali datanglah kepada Tuhan untuk saudara just to have a good relationship with you Lord. Bayangkan kalau kita sebagai pasangan, kita mau ketemu dengan pasangan kita karena memang dia ada sesuatu. Kalau dia gak ada sesuatu, kita tinggalkan. So what do you feel? Apa yang kita rasakan? Kita seperti cuma dimanfaatkan, ya. Berapa banyak kita merasa ketika kita sudah memberikan segala sesuatu kepada pasangan kita. Even kadang-kala wanita. Belum menikah tapi engkau sudah menyerahkan kehormatanmu kepada pria yang bukan suami. Dan ketika terjadi sesuatu Anda merasa sepertinya saya cuma dimanfaatkan tubuhnya. Saya cuma dimanfaatkan facility yang saya punya. Demi memuaskan pasangan saya. Dan pasangan saya meninggalkan saya. Karena saya sudah mulai tidak tertarik. Sudah mulai tidak menarik. Dan akhirnya dia berpindah ke lain hati. Dan saudara merasa bahwa gila gue cuma dimanfaatin. Itulah. Dan seperti itu rasanya kalau kita datang kepada Tuhan cuman seperti itu. Mari come to God with all of your heart. Dengan seluruh hatimu. Bukan hanya untuk meminta. Tapi I want to give something to you. Wake up in the morning. Bukan Tuhan berkati saya. No. Wake up in the morning. Praise God. You are worthy. You are worthy to be praised and you are worthy to be worshipped. Thank you Jesus. You are good. Thank you God. You are great. You are awesome. Anda memberi kepada Tuhan. Berarti kalau begitu salah dong kalau saya minta datang kepada Tuhan membutuhkan sesuatu. Enggak salah, tapi jangan cuma itu. Itu balancingnya buat kita. Saya bilang kiri kanannya, hati-hati dengan mentalitas meminta. Saya bilang kiri kanannya, hati-hati dengan mentalitas meminta. Hati-hati. Karena kita datang kepada Tuhan seringkali kita minta terus. Kita jarang memberi. Tetapi enggak salah, karena saya lagi mau membahas tentang betapa pentingnya kita untuk meminta tuntunannya. Tapi yang jauh lebih penting dari semua jawaban-jawaban yang akan saudara dapat dari Tuhan. Semua kebutuhanmu dijawab oleh Tuhan. Yang jauh lebih penting adalah building a deeper relationship. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang melebihi dari harta, dari fasilitas, dari uang, dari apapun juga. Kata the answer sama building a deeper relationship. Coba saya kasih highlights di situ. Akan membahas dua ini.
the answer, and building a deeper relationship with Him. Oke. Pada saat lagi merenungkan, saya diingatkan ini. Engkong, karena kita pernah pergi bersama Israel. Tuhan ingatkan dalam perenungan saya. Josh, Oci, kamu ingat. Tour guide, ingat. Bedanya tour guide sama ketika kita nggak tahu jalan terus kita nanya. Terus ada orang yang nunjukin jalan. Bapak dari sini lurus, terus nanti belok kiri. Nah belok kiri, lurus lagi. Ya, terus nyebrang ada jembatan. Nah Bapak di situ Pak tempatnya. Oke? Dia menunjukkan kepada saudara jalan, tapi pertanyaannya dia ikut saudara enggak? Enggak kan? Nah banyak kali kita membutuhkan Tuhan cuma sebatas yang nunjukin jalan doang. Tapi beda, kalau tour guide beda, dia ada bareng-bareng. Ikut bersama dengan kita. Nah pada saat saya lagi ke Israel, pergi. Ingat, Coach Chandra, ada seorang tour guide yang badannya gede banget. Ya, dia menemani kita terus kan. Gak ada dia tiba-tiba hilang. Hari ketiga dan kelima hilang tour guide. Mau kemana kita? Kita gak tahu jalannya kemana. Penjelasan ini situs apa. Ini ada versi Katolik, ini ada versi Kristen. Yang dianut oleh Katolik adalah di sini. Menurut Kristen adalah bukan di situ, tapi di sini. Tour guide ada bersama-sama dengan kita untuk memberi jawab kepada kita, tapi sekaligus dia menemani kita. Katakan menemani. Enggak cuma ngasih tahu dong, ini di sini ke sono, ini lihat. Mana ada gembala bawa domba terus gembalanya ngomong sama dombanya, lu ke sono, di sana ada padang berumput hijau. Lu datangnya ke sono, terus belok kanan. Belok kanan nyebrang, ada sungai kecil, nah lu di sana. Oke, nggak mungkin. Bingung. Dombanya juga bingung. Liar ngomong naon. Nggak ngerti ngomong apa. Yang ada dia mau cuma nungguin aja. Nungguin aja. Gembalanya kagak berangkat, ya diem aja terus dia di situ. Nunggu. Karena yang memimpin, yang membimbing dia harus bersama-sama. Ada. Nasi lihat. Mungkin Wenas juga lihat itu. Di salah satu Instagram ada Six Tour. SEEKS, Six Tour. Itu Pak In Kyung punya anak, punya bisnis travel di China. Ya. Dan ternyata dipakai luar biasa sama para pejabat, sama artis. Dan saya lihat di situ, wow. Raffi Ahmad pakai jasanya dia. Jadi pergi ini anak ke China menemani. Ya, karena mereka nggak tahu di China kemana aja. Ditemani, ada di mobil, turun ke toko, dikasih tahu ini tokonya, ini situsnya, ini tempatnya, ini sejarahnya begini, ini ditemani. Itulah yang namanya disebut dengan guide. Jadi begitu kata guidance itu muncul, Tuhan ingetin, ingat nggak waktu lagi ke Israel? Ingat kan ada tour guide badannya gede banget kayak raksasa, gede banget, kita mungil orang Asia. Itu gede banget. Dan dia bercerita segala sesuatu, menemani kita. Even mungkin dia capek, even mungkin dia punya problem, even dia punya, menemani kita. Itulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu guide. Digunakan kata guide, menuntun kita, membimbing kita ke air yang tenang, ke tempat peristirahatan. Dan dia bukan cuma ngasih tunjuk, itu di sono. Enggak, dia bersama-sama dengan kita yang percaya, katakan amin. He's with us. Dia bersama dengan kita, menemani. Bahkan dia bersama-sama dengan kita ke sini. Jalan kiri. Tapi kayaknya enakan kanan. No, kiri. Ingat ilustrasi tour guide. Dia bersama-sama dengan kita sampai misinya selesai. Sampai hari ke-8 kita selesai. Betul Coach Chandra? Naik ya ke atas, wah, berdoa di atas di Gunung Sinai, wah, menemani dia ikut. Jadi ini salah satu ilustrasi singkat, nggak 100% tepat banget, tapi begitu diingat, iya, yang namanya tour guide itu adalah seseorang yang menemani kita.
Tapi kalau kita nggak tahu jalan terus nanya sama orang, dia paling cuma ngejelasin, lurus, kiri, kanan, belok. Udah cuma gitu doang. Dia melanjutkan pekerjaan, dia nggak bersama. He is not with us. They are not with us. Tapi yang namanya gembala, dia bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan domba-dombanya. Jangan cuma percaya saja bahwa Tuhan ada. Tapi percaya juga lah bahwa dia bersama-sama dengan kita. Sekalipun tidak terlihat oleh mata kita. He is with us. Katakan kiri kanannya. He is with us. Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Apakah dia gembala saudara? Apakah saudara menjadikan dia sebagai gembala? Kalau saudara mau menjadikan dia gembala, belajar untuk punya hubungan yang dekat dengan gembala saudara. Ya, building relationship. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Building relationship, not just an answer. Bukan cuma sekedar cari jawaban. Ya. Kalau penunjuk jalan dia cuma kasih jawaban di sono. Tetapi tour guide enggak. Dia bersama-sama bangun hubungan dengan kita. Ngobrol sama kita. Itulah tour guide ya. Oke. Next. Oke. Lihat. Dia bersama-sama dengan kita. Memimpin kita bukan cuma ngasih tahu jalannya. Tapi dia bersama-sama kita, menuntun kita. Dan dia berkata bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. God has said, I will never leave you, I will never abandon you. Bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan atau mengabaikan engkau. You with all your problems, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Because He is a good shepherd. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Aku tidak akan pernah meninggalkan domba-dombaku. Aku tidak akan pernah membiarkan, mengabaikan. No, I'm with you. Bersamamu. Wherever you are. Kalau saudara mau nurut, aku yang guide untuk pergi menuju ke arah, ke direction yang sudah Tuhan siapkan buat saudara. Yang mungkin domba-domba yang gak pernah tahu bahwa di sana akan ada sesuatu yang beautiful. Tapi domba-domba nurut, ngikut, follow. Right? Itulah gembala yang baik. Menuntun saudara. Membimbing saudara. Dan dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah membiarkan engkau. Mengabandon kita, mengabaikan kita. That's a good shepherd yang kita punya. So pastikan hari ini saudara menjadikan dia sebagai gembala saudara. Bukan cuma tahu bahwa dia gembala yang baik. Tapi menjadikan dia sebagai gembala. Dan perlu sebuah hubungan yang dekat. Untuk supaya saudara bukan cuma mencari answer. Tapi saudara bersama-sama. Punya hubungan dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Nah, ini lihat gambarnya. Cerita ini Yesus lagi, dia kan udah berjanji dia mah tidak akan meninggalkan. Cuman kita yang sering meninggalkan dia. Dia tidak pernah membiarkan kita, cuman kita yang suka kabur-kaburan. Kita yang gak setia. Kita yang gak mau nurut. Kita yang gak mau ngikut. Kita yang punya pemikiran sendiri. Kita yang selalu punya mau sendiri. Tuhan gak pernah meninggalkan dombanya, tapi ini dombanya yang kabur. Nah, coba cek ini siapa? Ini mungkin saudara ada di sini. Ini, coba, mungkin saudara ini nih, kabur, ya, lari, mencari jalannya sendiri, memikirkan versinya terbaik menurut dia sendiri. Jangan-jangan sebenarnya yang jadi Tuhan bukan Yesus dalam hidup saudara, tapi yang jadi Tuhan adalah keinginanmu. Yang jadi Tuhan adalah rencanamu. Yang jadi Tuhan adalah angan-anganmu. Yang menjadi Tuhan adalah target-targetmu. Itu sebabnya don't make your goal to be your God. Make your God to be your God. Harusnya saudara menjadikan Tuhan sebagai emasmu. Bukan emas sebagai Tuhan. Bukan harta jadi Tuhan. Tapi jadikan Tuhan menjadi harta terbaik dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin.
Kalau saudara nggak melakukan ini, please come on. Saudara seperti domba ini yang tersesat. Dan ingat, berulang-ulang saya sampaikan, domba adalah binatang yang bodoh, yang enggak pernah tahu jalan pulang. Wow. Itu sebabnya enggak ada yang namanya domba tiba-tiba setelah ngesot, setelah kabur, setelah tersesat terus tiba-tiba dia datang di malam hari menemui gembalanya. Nggak ada. Gembala yang cari dombanya. Karena dombanya kabur. Karena dombanya nakal, tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Gembala yang cari dombanya. Gembala sampai harus cari. Sometimes di dalam hidup pelayanan merasa juga kadang-kadang ketemu dengan orang, padahal orang itu yang butuh. Tapi aneh, gue yang ngejar. Aneh kan? Itu aneh. Aneh gak? Aneh. Orang itu tuh orang yang perlu sebenarnya. Orang yang membutuhkan. Orang yang problem. Orang yang membutuhkan tuntunan, bimbingan. Tapi dia gak ngejar. Yang butuh gak ngejar. Malah kita yang ngejar. Ngejar orang itu. Udah sampai mana? Ayo ketemuan. Kapan kita ketemuan? Ayo. Dikejar Bapak Ibu Saudara. Aneh juga sih. Kadang capek juga. Kadang. Gimana ini? Ini orang ini yang perlu, tapi kita yang ngejar. Kadang capek juga. Tapi begitu ingat ilustrasi ini. Iya gak ada domba yang tiba-tiba datang sama gembalanya. Gembala yang cari, yang datang ke dombanya. Kecuali kisah anak yang hilang. Karena anak yang hilang, anaknya yang pulang. Karena anak tahu jalan pulang. Tapi domba gak tahu jalan pulang. Itu dia. Janji firman Tuhan buat kita. Nah. Oke. Nah saya minta, Rina sini. Rina, minta tolong saya. Minta satu mic. Oke. Sini Rin. Saya mau tanya sama Rina. Saya mengenal Rina sudah lumayan lama. Sejak dari kita lulusan dari pelayanan yang lama. Ya. Tapi dia lulus lebih dulu. Dan setelah itu baru saya. Ya, oke Rin. Nah, saya sengaja ini. Saya kasih ini gambar saya. Ini gambar saya. Kamu sejauh ini kenal saya ya kan? Terkoneksi sama saya. Pertanyaannya. Percaya gak Rin bahwa Coach itu orang yang baik? Percaya. Oke? Siap ya. Kedua. Percaya gak Rin kalau Coach itu orang yang jujur? Percaya. Oke? Baik, jujur. Percaya gak Rin bahwa saya gak pernah punya niat untuk menipu kamu? Percaya. Percaya. Mudah gak untuk percaya? Saya tanya, mudah gak untuk percaya? Saya tanya, mudah gak untuk percaya? Gak mudah ya? Gak mudah. Tapi kalau kita punya deeper relationship, mudah gak? Mudah. Tapi pernah gak kita punya seseorang yang kita begitu percaya ternyata dia menipu kita? Pernah gak? Pernah ya? Dia percaya bahwa saya orang baik. Saya orang jujur. Saya gak punya hati untuk nipu dia. Dia percaya. Oke? Tapi pertanyaannya, ini pertanyaannya. Kalau kamu punya uang 50 juta, kira-kira kamu taruh uang itu di saya, kamu percaya gak? Percaya? Gak akan hilang. Iya, gak akan hilang. Percaya? Yang benar coba pikir dulu baik-baik. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa murid. Percaya? Kenapa percaya? Karena Kak Oci mengatur keuangannya dengan baik. Apalagi ada Cicencen. Oh itu tuh ya. Ini tembok China yang dilihat ini satu ini ya. Dia punya kemampuan ya mengatur, memanage ya. Ya. Tapi secara personal juga saya percaya gitu. Gak akan gimana-gimana. Alright, oke. Pertama, dia percaya bahwa saya orang baik, saya orang jujur dan saya orang yang tidak akan menipu dia. Itu pertama tuh. Ya.
Tapi ada pertanyaan kedua. Dia mau nggak mempercayakan uangnya bukan untuk dikembangbiakan, bukan? Ya. Oke, kalau untuk dikembangbiakan mungkin dia agak ragu sama saya. Karena saya wajahnya bukan wajah yang mampu mengembangbiakan uang. Tapi dia percaya bahwa saya bisa merilis banyak uang saya. Mungkin dia ragu kalau untuk dikembangbiakan. Tapi untuk percaya bahwa sekitar sampai 2-5 tahun ke depan uang itu tetap ada dan tidak akan terpakai dan tetap utuh. Kira-kira kamu percaya nggak? Percaya. Pertanyaan kedua ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang yang percaya bahwa saya baik, saya jujur, saya tidak akan menipu, saya dapat dipercaya. Tapi ketika ditanya mau nggak kamu percayakan uangmu ada di saya? Nggak mau dia. Ini puji Tuhan jawabannya, semoga ini bukan supaya kelihatan baik. Enggak ya? Enggak. Oke, percaya penuh ya? Percaya. Percaya penuh. Bahkan kamu percaya nggak bahwa ketika di endingnya, ketika jatuh tempo pada saat harus dikembalikan, kamu memerlukannya. Kamu percaya nggak bahwa saya bisa menambahkan sesuatu dari uangmu yang 50 juta itu jadi 51 juta. Kamu percaya nggak sama saya? Percaya. Yang benar Rina. Benar. Percaya? Percaya. Terima kasih Rina. Karena pertanyaan kedua itu bicara tentang mempercayakan sesuatu. Yang pertama adalah hanya percaya bahwa saya orang baik, orang jujur. Yang gak akan nipu dia. Saya dapat dipercaya, cuma itu. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau dia tidak mempercayakan uangnya kepada saya, maka dia cuma percaya tapi dia tidak mempercayakan. Bisa nangkap? Nangkap gak? It's different. Itu sebabnya pertanyaannya adalah, saudara percaya atau saudara mempercayakan? Karena ini dua hal yang beda Pak. Saudara percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengatur hidupmu, Tuhan yang menuntun hidupmu. Tapi pertanyaannya, saudara mempercayakan hidup saudara sama Tuhan apa enggak? Itu pertanyaannya. Karena yang pertama itu bicara saudara hanya believe. I believe. The statement is to believe. Saya percaya Tuhan saya baik. Saya percaya Tuhan memelihara hidup saya. Saya percaya Tuhan gembala yang baik. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan keinginanku. Tidak keinginan, hanya kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya percaya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mau mempercayakan hidup saudara kepada dia? It's a problem. It's another level. Hari ini mungkin saudara ada di level di mana saudara percaya bahwa Tuhan baik. Gembala saudara baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan yang selalu menjaga hidup saudara. Tuhan yang memelihara hidup saudara. Saudara cuma percaya. Tapi pertanyaannya, saudara mempercayakan hidup saudara apa enggak? Ketika saudara enggak merilis uangmu, ketika saudara enggak merilis hidupmu, ketika saudara enggak merilis sesuatu yang saudara pikir itu berharga kepadanya, it means that you just believe. But you don't trust him. Karena bicara trust, itu bicara saudara harus melepas, harus memberikan, menyerahkan sesuatu kepada saudara, kepada seseorang yang saudara percaya. So hari ini not just believe. Hey, not just believe. But upgrade your level to trust. Because belief and trust is different. Mulai nangkep apa enggak nih? Atau berat ini? Berat enggak? Belief and trust, it's different. Saudara percaya nggak bahwa ada seseorang yang bisa bawa saudara pergi ke Jepang, di mana saudara belum pernah ke sana? Tapi pertanyaannya, saudara nggak mau menyerahkan hidup saudara, perjalanan hidup saudara, uang saudara ke travel, ke agent, ke tour guide-nya? Percaya nggak sama dia untuk dia bisa membawa saudara pergi ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang keren? Sekali lagi, to believe and to trust is different. Is different. Even di dalam kehidupan kita berpasangan, seringkali itu terjadi.
Lu kayak gak percaya sama gue. Itu bukan to believe. Tapi lu kayak gak percaya sama gue. Itu you don't trust me. Dan hidup yang paling gak enak adalah ketika hidup tidak dipercaya. Gue ragu sama lu. Gak enak. Percaya. Kalau gitu kalau lu gak percaya sama gue udah. You and I and. Kan gitu. Nah lu gak percaya sama gue. Belajar percaya dong. Percayanya bukan to believe. Tapi to trust. Katakan. To trust. Not just to believe. One. Gak cuma believe one. Upgrade level kita harus trust. I trust in you. Artinya apa? Bahwa kita menyerahkan. Bahwa kita mempercayakan hidup kita. Keuangan kita. Pernikahan kita. Keluarga kita. Karir kita. Hubungan-hubungan kita. I trust. Not just I believe. Kania enggak cuma percaya bahwa Sven itu orang baik. Tapi kamu harus mempercayakan hidupmu sama dia. Tapi masalahnya lu lihat dia layak dipercaya atau enggak. Nah ketika lu merasa bahwa dia enggak layak dipercaya itu sakit. Benar Sven? Makin gila main. Makin gila deh. Karena enggak enak. Enggak dipercaya itu enggak enak. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai domba-dombanya tidak pernah mempercayakan hidup kita kepada dia. Kita cuma to believe in him. Tapi kita enggak pernah to trust in him. Karena kita enggak menyerahkan sesuatu. Tante Lina. Dulu ada 7 minutes. Dan saya kasih kesempatan buat anaknya Tante Lina untuk sharing. Angelin. Wow, masih SMA saat itu. Dia sharing. Kalau handphone dia waktu itu pakainya Apple. Kalau handphone dia rusak, dia harus bawa ke service center. Dia kasih ilustrasi itu. Dia harus bawa ke service center. Tapi begitu dibawa ke service center, terus dicek dulu. Sebentar ya Pak, saya cek dulu. Begitu dicek, ini mohon maaf Kak, karena ada kerusakan ini harus dibenerin. Maka harus ditinggal kira-kira waktu pengerjaan sekitar 3-5 hari. Is it okay? Disitulah seorang Angelin bergumul. Apakah dia salah ke dealer Samsung? Tidak. Dia datang ke dealer Apple. Jelas karena merek handphonenya Apple. Ya datanglah ke dealer Apple. Tapi pada saat datang. Dia percaya bahwa dealer ini mampu membereskan dan mampu membenahi, mampu bikin handphone gua yang tadinya rusak jadi benar tante. Tapi tante, dia bilang begini, the big question is waktu dikasih tahu bahwa harus diserahkan selama 3-5 hari, disitulah tidak mudah. Karena dia harus melepas handphonenya untuk ditaruh di tangan teknisinya. Sambil nanti bener enggak ya? Nanti tambah rusak apa enggak ya? Dan disitulah dia bergumul sampai akhirnya dia mau menyerahkan handphonenya. Oke saya serahkan. Awalnya deh I believe bahwa authorized dealer ini bisa atau service centernya mampu mengerjakan dengan baik. I believe. Tapi begitu disuruh diserahkan dan ditinggal 3-5 hari. Dia harus masuk ke level berikutnya. Do you trust him? Apakah engkau mempercayai dia? Kalau engkau mempercayai dia, serahkan handphonenya. Jadi ada bergumul. Selain apa enggak? Ujungnya dia serahkan handphonenya. Dan waktu diserahkan handphonenya, dia belajar untuk mempercayai 3-5 hari kemudian beres tante. Dan keren ya dia bilang begini. Demikian hidup kita. Kita ini cuma percaya bahwa Tuhan mampu. Tapi kita nggak pernah mau mempercayakan diri kita. So kalau ada sesuatu yang rusak dari hidup kita. Ada sesuatu yang gak beres dengan hidup kita. Ada sesuatu yang belum beres dengan keuangan kita. Dengan hubungan kita, keluarga kita, pasangan kita. Kita seringkali percaya bahwa Tuhan baik. Percaya bahwa Tuhan mampu. Tapi kita tidak pernah seperti seorang Angelin. Yang memberikan handphonenya diserahkan kepada service center. Kepada ahlinya. Dan ketika dia menyerahkannya, artinya dia sudah bergeser dari yang namanya I believe, geser jadi I trust. So the big question is, pertanyaannya adalah,
Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara just believe in God or you trust Him with all your heart? Apakah saudara mempercayakan bahwa rencanamu, mimpimu, keindahan-keindahan yang menurutmu ini yang seharusnya? Apakah saudara mau serahkan itu sama Tuhan? Mempercayakan itu kepada Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang lebih mulia dari apa yang menurut gambaranmu itu keren. So, come on. Jemaat Tuhan di UCC. Mari hari ini bergeser, naik level. Go to the next level. Jangan jadi jemaat, jangan jadi anak Tuhan. Jangan jadi domba-dombanya yang just believe. Tapi enggak trust sama dia. Karena to trust artinya saudara harus menyerahkan sesuatu. Mempercayakan sesuatu kepada dia. Saya bilang kiri kanannya, saya mau belajar trust sama Tuhan. Bilang kiri kanan, saya mau belajar trust sama Tuhan. Saya mau koneksikan dengan ayat ini tentang faith. Karena God will test our faith, iman kita. Ya, firman Tuhan berkata demikian juga halnya dengan iman itu. Jika iman itu tidak disertai perbuatan adalah mati. So if you just believe without trust, itu persis seperti saudara punya iman tapi gak ada perbuatannya. Saya tanya sama Rina, Rina kamu percaya gak? Percaya. Mau gak kamu belajar serahkan uang 50 jutamu ke saya? Enggak, berarti no trust. Rina cuman punya faith, percaya bahwa Koci jujur, Koci baik, tidak menipu, dapat dipercaya. Tapi dia tidak menyerahkan uangnya. Sampai dia menyerahkan uangnya, artinya dia bergeser bahwa I trust in you. So hari ini pertanyaannya, so, do you still believe or you wanna move to another level? Mau pindah gak ke level yang lebih tinggi? I trust in you. Karena begini, believe adalah imannya. Tapi trust adalah tindakannya. Betul? Karena harus diserahkan handphonenya, Tante. Harus diserahkan uangnya, Rina. Baru itu tandanya kamu trust sama saya. Oke, jangan lupa setelah ibadah tolong ditransfer. Ya, tolong ditransfer. Benar gak nih? Percaya nih? Cuma ilustrasi. Tenang. Cuma ilustrasi. Bisa nangkap gak? Kita kan dulu cuma tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Yes, cuma gitu doang. Tapi sekarang mulai gini. Oh ya, iman adalah to believe. But perbuatan kita adalah menunjukkan bahwa I trust in you. See? Ngerti mulai ada koneksinya? Masih gak ngerti nih? Musisi masih gak ngerti juga? Saya jelaskan dari awal lagi. Supaya lebih ngerti. Oke? Coba tunjukkan wajah yang ngerti gitu loh. Supaya ya oke. Not just believe. Tapi to trust. Kapan lalu saya pernah mengalami bersama dengan istri saya. Sesuatu yang horor. Sesuatu yang mumet. Sesuatu yang ribet. Dan saya harus menemui seorang bernama Niko. Karena kita tahu bahwa dia orangnya gigih. Dan tidak pernah menyelah untuk menemukan solusi. Jadi kami berdua mencoba mendatangi beliau. Untuk ngobrol. Menceritakan masalahnya. Pada saat pergi. Pada saat kita lagi ngalamin masalah. Yang ada muncul di pikiran istri saya. Josh, we have to go to Niko. We have to go to Niko. Niko, what for? Untuk apa? Kan dia mulai. Semua spesifikasi Niko langsung muncul. Oke, ngurusin spare part Honda sampai dikejar sampai ke Jepang, sampai ke kuburan semua dikejar, pokoknya harus ada spare partnya. He's a solution maker. Dan dia gak pernah menyerah. Sampai betul-betul gak bisa, ya udah. Tapi bahagia dia tuh kalau sampai sudah maksimal. Itu yang muncul.
Saya nggak bilang bahwa setelah ini saudara cari Niko, karena dia juga terbatas. Saudara. Tapi in that problem, kami coba hubungi Niko. Dia believe sama Niko. Believe. Tapi pertanyaannya pada satu lagi ketemu, Niko mulai bercerita. Begini, apakah begini? Iya, oke, saya catat gini-gini. Harusnya begini kak, ini gini-gini. Oke, dan dia menyarankan, oke, harus move to another level. What? Another level? No. You have to move to another level. Gimana caranya? Begini. Pertanyaannya, istri saya mau mengikutinya atau tidak? Ketika dia tidak mengikutinya, Niko, just believe in you. But dia tidak trust sama kamu. Tapi the end of the story, istri saya mengikuti saran dari Niko. Dan harganya menurut saya tidak murah, mahal. Kok bisa? Dia harus mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu diambil. Yang itu adalah sesuatu yang baru. Dia gak mungkin bisa menghidupinya di situ. Karena sesuatu yang baru. Tapi dia trust. Bisa nangkap Niko? Nah, just believe. It's different. Believe and trust. Different. Beda. Percaya. Tapi mau gak mempercayakan hidup kita. Mempercayakan masalah kita. Mempercayakan semua pergumulan hidup kita kepada dia. Oh, dia punya rencana yang baik dalam hidup kita. If you say yes, it means saudara gak cuman beriman. Tapi saudara tindakanmu mengikuti apa yang saudara imani. What a life. What a message. That's a beautiful message. Okay? Trusting God, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan is the foundation. Itu adalah dasar untuk kita bisa mengenal tuntunannya, bimbingannya dalam hidup kita. So, kalau kita nggak mau mempercayakan, domba tidak mau mempercayakan kepada gembalanya. Percayalah, omong kosong itu yang namanya God's guidance. Omong kosong. Jangan-jangan hari ini saudara cuma cari Tuhan cuma sebagai penunjuk jalan aja. Jalannya kemana Tuhan? Ini gini, gue lagi punya masalah kayak begini nih. Oh iya, lurus, belok kanan, ada jembatan, nyebrang, ada sungai, lo nyebrang. Nah di situ, oke, sip, thanks God, bye. And you don't have any relationship, any deeper relationship with your God. Tapi ketika saudara belajar, bukan cuma sekedar percaya, tapi saudara mempercayakan. Saudara persis seperti saudara sedang mempercayakan hidup saudara, saudara kepada tour guide saudara. Karena dia yang paling ngerti everything. Yang paling ngerti segala sesuatunya. So, hari ini mulai dapat sesuatu? Atau saudara gak dapat sesuatu nih? Wow, kalau gak dapat sesuatu kasihan banget saudara. Wow. Mulai nangkep kan? Pipit. Not just believe it, but to trust. It's different. Naik levelnya. I want to trust you, Lord. Aku mau Tuhan. Karena apa? Karena trusting God is the foundation. Right? Oke. Bentar lagi saya selesai. Mesti nyala sebenarnya. Oke. Percaya enggak saudara? Yang namanya manusia, dia selalu berkata gini. Show me, and I will trust you. Itulah manusia. Sekali lagi saya ulang. Manusia punya konsep begini. Tunjukin dulu sama aku baru aku percaya. Itu manusia. Tenang, Coach. Niko bilang, I will help you. Tunjukin dulu Nick. Setelah lu menunjukkannya baru aku percaya. Itu manusia. But Jesus is different. Jesus is different. Ini. Yesus kebalikannya. Trust me and I will show you. Betul gak? Kalau manusia, tunjukin dulu dong sama gue. Baru gue percaya. Katanya kaya. Mobil gak punya. Saldo di rekening gak punya. Tunjukin dulu sama gue dong. Saldo di rekeningnya berapa jumlahnya. Nah baru gue percaya. Akhirnya gitu. Show me and I will trust you. Tapi God gak seperti itu. Yesus gak seperti itu. Trust me and I will show you. It's different.
Karena ketika saudara trust in God, ketika saudara mempercayakan sesuatu kepada Tuhan, it's another level. Itu adalah level yang berbeda dalam hidup saudara. Saudara betul-betul menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara yang gak pernah saudara mampu pikirkan. But he can do it. Karena dia mampu melakukannya buat saudara. Sebab mari kita masuk ke level yang berikutnya. Trust. Nah, oke. Di ujung statement saya. Berapa banyak kita selalu menginginkan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita nggak pernah mau untuk memberikan kesediaan kita untuk dituntun. Setia, sedia. Setia, sedia. Kita minta Tuhan setia sama kita, tapi kita nggak mau bersedia buat dia. Untuk dituntun, untuk dibimbing. Ya gimana, Pak? Kalau istri saya nggak pernah bersedia untuk dituntun oleh Niko, ya bagaimana dia bisa dapat semua solusi-solusi itu? Dia harus mempercayakan kepada Niko. He's faithful. Tapi kita seringkali menuntut dia setia pada saat kita gak bersedia. Aneh banget itu. Udah nakal, udah gak bersedia. Tapi kita minta Tuhan setia. Kita gak bersedia menyerahkan mimpi-mimpi kita kepada dia. Target-target hidup kita kepada dia. Keuangan kita kepada dia. Tapi kita minta dia setia menemani kita pada saat kita. Waktu lagi gak punya. Waktu lagi kita problem. Waktu lagi kita kesesakan. Tolong kau harus setia kepadaku. Tapi kamu gak setia. Ya gimana dong? Jangan cuma setia. Jangan cuma setianya Tuhan yang dituntut dalam hidup saudara. Tapi harus belajar untuk sedia. Ya, nih kesetiaannya yes. Kesediaanmu ntar dulu. Ya gimana? Karena kalau domba gak bersedia untuk dituntun sama gemalanya, mana mungkin. Saya minta pemain musik siap-siap. Ini statement terakhir saya. I love this. Where God guides, He provides for willing hearts. Provides, guides, hearts. Kita minta Tuhan guides kita. Apakah kita percaya bahwa dia provides kita? Guides, provides, baru kita nikmati kalau kita punya willing hearts. Kalau kita punya hati yang mau. Kalau kita gak mau, mana mungkin kita dapetin itu? Gak mungkin. So hari ini miliki. Dua hal yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Jangan cuma percaya tapi belajar untuk mempercayakan. Not just believe, but to trust Him. Tapi yang kedua, mari kita punya willing heart. Punya hati yang mau dibimbing. Saya ketemu sama Eric Vina di rumahnya. Ngobrol, wow. Banyak story yang luar biasa dari hidup seorang Eric yang dulunya, wah dulu gembul kak, saya kak. Tapi kamu sekarang bisa gini. Ya aku cerita terus dia kasih tau. Coach, ini coach dikasih tahu. Masa otot. Wah lihat ya banyak hal tuh. Maka dia membuka rumahnya. Kapanpun coach datang. Nanti kita diajarin fitness. Diajarin cara untuk ini gimana. Makanan, minuman. Dibahas semua sama Eric. Kalau saya percaya sama Eric. I believe in you. Tapi the big question is, do you trust in Eric? Dalam hal makanan yang sehat, fitness, bangun masa otot, intermittent, 16-8, 18-6, 24, supaya otofaginya muncul. Langsung ke setelah 24, 20 jam tidak makan, 4 jam makan. Nah setelah itu puasa seharian tidak makan, tapi hanya boleh minum. Betul ya? Baik ya? Yeah. Apakah saya trust him? Atau just believe? Just believe, ya udah selesai, cuma gitu aja. Tapi trust, saya harus belajar mempercayakan, bahkan mempraktekkan, Rick. Kudu gitu, benar gak Rick? Orang tadi praktekkan,
ngan syukur ilmu hungkul itu cuma informasi doang, just information. So, hari ini, so, you got something? Dapat sesuatu? Gembala yang baik, not just to feed, tapi to guide. To guide butuh yang pertama, bukan cuma sekedar percaya, tapi butuh Anda mempercayakan hidup Anda sebagai domba-dombanya. Tapi juga yang kedua, harus punya kemauan hatimu. Datang pada Tuhan, I want it. Saya mau taat Tuhan. Saya mau ikuti caramu. Saya mau ikuti jalanmu. Saya mau ikuti, even it's so hard. Even it's so heavy for us. But I want to try to obey. I want to try to trust you, Lord. Karena where He guides, He provides for willing hearts. So, temukan hati yang mau berubah, yang mau dituntun. Willing heart di tempat ini Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Firman-Nya disampaikan buat saudara untuk menegur kita hari ini. So how many of you guys, saudara ikut Tuhan, saudara pelayanan, I don't care. Saudara mau pelayanan udah puluhan tahun, saudara udah jadi Kristen puluhan tahun. But the big question is now adalah, do you just believe or you wanna move to another level? Apakah saudara mau bergerak, berpindah ke level yang berikutnya, yaitu to trust Him. Like Jesus, He trusts His Father. Dia percaya kepada Bapaknya. Rencana Bapaknya, walaupun itu harus membuat dia mati di kayu salib. Tapi dia mau taat, dia mau trust. Kalau boleh gak usah Tuhan kayak begini caranya Bapak. Gak usah kayak begini lah, udah gak usah macam-macam, gak usah kayak begini. Tapi Bapaknya bilang, no, Jesus, you must do it. Because Bapaknya bilang, I love people. Aku mencintai orang-orang. Aku mencintai jiwa-jiwa. You must die on the cross. That the best way. Gak ada pilihan yang lain. Died on the cross. To prove the Father's love to you. So berapa banyak di antara kita hari ini kita cuman believe. Tapi kita gak mau belajar to trust. Dan berapa banyak di antara kita sering mengeraskan hati, gak mau menyerahkan. Sudah puluhan tahun Anda pelayanan, puluhan tahun Anda ikut Yesus. Tapi Anda tetap mengeraskan hatimu untuk tidak mau menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Jangan-jangan sebenarnya di rumahmu, Tuhan Engkau pemilik rumah ini, Engkau pemilik hidupku. Tapi semua boleh Engkau masuki, tapi kecuali yang satu, aku gak mau serahkan itu sama Engkau. Because I don't trust you. Karena aku gak mempercayaimu. But today, hari ini, maukah engkau belajar? Yuk berdamai. Ayo belajar, menyerahkan. He's a good God. He's a good shepherd in your life. He will guide you. He will guide you. Nahal. Membimbing ke tempat yang tenang. Membimbing ke mata air, ke sumber air yang jernih supaya domba-domba terpelihara hidupnya. Tapi dibutuhkan kesediaan. Bukan cuma menuntut kesetiaan. Mari saudara yang mau taruh tanganmu di dada. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujiannya. Darah-Mu Tuhan. Darah
sejenak bersyukur. Dia memenuhi kebutuhanmu. Dia memimpinmu bahkan menyerahkan nyawanya buatmu.